Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ketemu lagi dengan Bu Enda. Pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari, materi yang lalu. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan, eee, manajemen reference dengan menggunakan Mendeley. Selanjutnya kita akan mencoba ataupun belajar menyusun pendahuluan dari sebuah proposal penelitian ataupun sebuah karya ilmiah. Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam proposal atau, karya ilmiah itu pasti ada pendahuluan. Meskipun nanti secara, strukturnya itu, tergantung pada gaya selingkung masing-masing, naskahnya. Jadi pendahuluan yang utama itu terdiri dari latar belakang dan tinjauan pustaka. Ada sedikit yang membedakan dari 2 hal ini, kenapa Bu Endah pisahkan nanti karena satu persatu kita akan belajar apa itu latar belakang dan apa itu tinjauan pustaka. Meskipun ini ada relasi dan ada dalam karya ilmiah ataupun artikel ilmiah, itu ada yang mensyaratkan bahwa pendahuluan itu di-merge jadi satu, gitu ya, antara latar belakang dan tinjauan pustaka. Tapi ada yang mensyaratkan itu dipisahkan. Jadi pendahuluan itu ada latar belakang tersendiri maupun tinjauan pustaka tersendiri. Jadi di sini Bu Endah mau, menjelaskan secara terpisah, meskipun nanti kalaupun di-merge itu bukan satu hal yang sulit gitu ya. Artinya kita tinggal menggabungkan saja dari apa yang sudah kita susun masing-masing. Demikian, apa yang harus ada di dalam, sebuah pendahuluan, sebuah proposal penelitian maupun artikel ilmiah, itu untuk latar belakang itu harus ada fakta pentingnya dari penelitian kita. Fakta pentingnya dari penelitian kita. Karena pendahuluan itu adalah awal dari sebuah, eee, tulisan, proposal, maupun artikel ilmiah. Maka di situ harus menampilkan fakta pentingnya penelitian ini. Kemudian apa yang saya pelajari, artinya apa? Artinya bahwa fakta-fakta itu kita harus bisa memetakan bahwa apa yang kita sudah cermati dari fakta pentingnya penelitian itu. Nah, kemudian, di situ juga diberikan alasan, kenapa pembaca itu harus terus membaca dari proposal ini, dari artikel ini. Dan inilah letak dari tujuan penelitian kita. Nah, kemudian di dalam pendahuluan bagian literatur review, itu juga harus ada apa yang sudah kita ketahui tentang itu. Kemudian dasar apa yang perlu diberikan agar pembaca dapat memahami penelitian ini. Nah, kemudian dia dirangkum dalam sebuah pemetaan penelitian sejenis. Jadi kalau latar belakang itu lebih mementingkan pada fakta pentingnya penelitian ini, kemudian, ternyata penelitian kita memberikan solusi atau tujuan dari penelitian ini memberikan solusi, itu adalah berada di ranah latar belakang. Tapi kalau literatur review itu lebih pada, eee, dasar pustaka atau dasar yang menjadi, pijakan penelitian kita. Yang seperti apa? Yaitu penelitian-penelitian yang sejenis, yang mirip-mirip. Makanya kemarin Bu Endah minta kalau kalian mencari sebuah literatur yang primer, itu mengacu pada
topik atau tema penelitian kita. Tujuannya apa? Untuk mencari penelitian yang sejenis. Jadi kita tidak akan menggunakan penelitian yang berbeda gitu ya. Penelitian kita tentang, misalnya, educational game, maka ya kita harus mencari penelitian sejenis yang terkait dengan educational game, bukan pada penelitian yang lain. Itu yang namanya pemetaan penelitian sejenis. Ini adalah literatur review. Kita akan bicara banyak, tentang dasar penelitian kita itu pada literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, di dalam pendahuluan itu, seolah-olah karena ini merupakan bagian awal dari sebuah artikel ya, itu seolah-olah dia harus menarik pembaca. Agar apa? Agar pembaca itu bisa atau berkeinginan pengen tahu lebih lanjut apa sih isi penelitian ini, apa sih isi artikel ini. Nah, maka dia harus menunjukkan adanya latar belakang ini yang merupakan konteks penelitian sebelumnya. Jadi ada latar belakang, kemudian ada konteksnya, konteks itu masuk latar belakang fakta tadi, kemudian penelitian sebelumnya sama referensi kunci itu adalah bagian tinjauan pustaka atau literatur review. Jadi seolah-olah pendahuluan itu memetakan dari suatu hal yang umum menjadi yang spesifik, khusus. Apa? Yaitu tujuan dari penelitian kita. Jadi memang ending dari sebuah introduction, sebuah pendahuluan itu adanya gap sentence gitu ya. Gap sentence itu apa? Gap sentence itu adalah dari kelebihan fakta, fakta lebihnya, kemudian ada fakta kurangnya, dan kita menjembatani, penelitian kita menjembatani dari dua fakta tersebut. Itu yang namanya apa yang akan kita kontribusikan atau apa yang menjadi solusi dari fakta tersebut, yaitu penelitian kita. Itu yang ada di dalam pendahuluan. Nah, bisa Bu Endah detailkan bahwa di dalam latar belakang itu menetapkan konteks penelitian yang diusulkan. Nah, kita harus menarik pembaca, bahwa konteks itu, oh dengan latar belakang ini, maka akan, bisa menarik pembaca. Kemudian menjelaskan, latar belakang penelitiannya, dipersempit dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian kita. Nah, kemudian itu memberikan, di sini memberikan informasi latar belakang yang memadai agar pembaca dapat memahami konteks signifikansi dari, penelitian kita. Kemudian mengulas apa yang diketahui tentang topik penelitian itu secara relevan, jadi faktanya. Jadi kita menampilkan fakta-fakta yang sudah ada terkait dengan penelitian kita, baik itu yang bagus maupun yang belum bagus yang akan diperbaiki. Nah, nanti dari kedua fakta tersebut itu muncul tujuan penelitian kita yang merupakan gap sentence-nya. Jadi gap-nya gitu ya, ini bagusnya, ini kurangnya. Nah, kita itu memberikan solusi, dengan yang bagus ini kita memperbaiki kekurangan ini. Seperti itu. Itu yang namanya gap sentence. Nah, nanti untuk tinjauan pustaka itu sebenarnya ini, Bu Endah detailkan nanti pada pertemuan selanjutnya, tapi kita harus tahu karena Bu Endah pengen memberikan bahwa kalian harus paham dulu apa perbedaannya. Untuk tinjauan pustaka itu harus mengutip referensi yang relevan, berarti kemarin adalah referensi primer, kemudian, itu merupakan penelitian terdahulu yang sejenis. Nah, kemudian ini bukan merangkum ya, tapi bagaimana kita bisa menyajikan menyajikan, beberapa penelitian terdahulu untuk bisa menjadi dasar penelitian kita. Nah, ini kadang yang poin ketiga ini yang, kita kadang salah paham gitu ya, bahwa kalau tujuan pustaka itu adalah merangkum dasar teorinya, kita masukkan satu persatu gitu ya. Padahal bukan seperti itu, yang namanya tujuan pustaka itu adalah penelitian sejenis. Jadi seolah-olah tujuannya
bukan memberikan dasar teori, tetapi memberikan landasan penelitian kita, menunjukkan posisi penelitian kita. Oh, bahwa penelitian kita itu berbeda dengan penelitian si A. Di bagian apa? Berbeda dengan penelitian si B, di bagian mana gitu. Atau kita memetakan ini penelitian si A, penelitian si B, dan saya itu adalah memperbaiki penelitian si A di bagian ini dan si B sebagian ini. Seperti itu. Jadi poin yang utama itu bukan merangkum, tetapi memperlihatkan posisi penelitian kita di antara penelitian terdahulu yang sejenis, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana menyusun sebuah latar belakang gitu ya. Step yang pertama adalah menentukan konteks, faktanya. Kita lihat fakta yang ada. Fakta di sini adalah bisa kita melihat fakta yang saat ini ada di sekitar kita, tapi tentu saja kita tetap harus berdasar pada referensi yang primer. Terus gimana Bu Endah? Ya kita cari sebuah, jurnal, tulisan gitu ya, yang terkait dengan yang merupakan referensi primer terkait dengan fakta yang ada itu. Nah, kita buat list, daftar dulu fakta positif yang mendukung penelitian kita. Kemudian ada, fakta negatif. Negatif di sini bukan buruk ya sebenarnya, tapi lebih pada sebenarnya celah penelitian yang bisa kita gunakan. Jadi apa yang belum dikerjakan di dalam penelitian itu yang Bu Endah katakan negatif itu bukan jelek ya, tapi, ada satu, bagian yang itu bisa kita kerjakan menjadi tujuan penelitian kita. Itu yang namanya fakta negatif. Nah, dari kedua ini kita bisa sampaikan solusinya. Dengan fakta yang positif, dengan ada kekurangannya, kita mau menyelesaikan kekurangan ini. Dengan apa? Dengan tujuan penelitian kita. Jadi kita akan melihat gap sentence-nya ada di situ. Oke, coba, kita, ini coba Bu Endah mau apa, kita mencoba ya. Yang pertama tentukan dulu, topik atau judul penelitian gitu. Baik, ini, Bu Endah. Misalnya topik atau judul penelitian yang, atau akan kita kerjakan, misalnya tentang educational game edukasi gitu ya. Game edukasi untuk anak SD misalnya. Kemudian kita list dulu, sebelum kita membuat paragraf kita list dulu, apa sih fakta positifnya yang ada sekarang? Tentu saja nanti harus dicari, referensi, ini ya, referensi primernya yang mendukung itu. Karena nanti setiap latar belakang pun kita juga harus sudah punya daftar pustaka, harus ada yang sudah kita sitasi. Fakta positifnya apa? Oh sekarang, anak itu suka main game. Bukan suka ya, tapi sangat mudah. Nah, sangat mudah untuk bermain game, misalnya. Apalagi fakta yang ada, oh game itu menyenangkan, persepsi anak ya, persepsi anak bahwa game itu menyenangkan, gitu kan. Kemudian apalagi fakta positif yang ada, oh sekarang aplikasi game itu sangat mudah diakses misalnya. Dengan apa? Oh dengan, apa, eee, adanya, HP yang secara masif misalnya, dengan smartphone yang secara masif. Nah, berarti di sini adalah akses gadget yang sangat mudah. Jadi ini yang Bu Indah katakan sebagai fakta-fakta positif, tapi jangan lupa ini harus ada referensinya ya. Jadi tidak boleh, kita, meskipun ini secara fakta memang terlihat, tapi kita harus punya dasar pijakan atau referensi yang valid.
Kemudian fakta negatif dari yang, penelitian kita. Artinya apa? Sebenarnya bukan fakta negatif, tapi, lebih pada, eee, apa sih yang menjadi celah untuk penelitian kita yang akan, kita berikan solusi, misalnya seperti itu. Nah, sekarang, kita kalau fakta positifnya tadi anak sangat mudah untuk bermain game misalnya, maka hal yang menjadi fakta negatifnya adalah, kecanduan game. Nah, kemudian susah belajar, anak susah belajar misalnya. Nah, misalnya. Kemudian apalagi? Materi ya, materi belajar, materi pembelajaran yang harus disampaikan. Nah, ini, saya katakan sebenarnya ini, fakta-fakta yang mendukung pada penelitian kita nanti. Artinya apa? Itu yang akan kita berikan solusi. Nah, maka apa tujuan penelitian kita? Yaitu misalnya merancang, bangun game edukasi untuk anak STEM. Jadi ini adalah, contoh bagaimana step satu menentukan konteks, melihat fakta yang ada. Nah, dari step satu ini nanti kita lanjut masuk ke step 2 ke langkah selanjutnya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu seperti apa? Langkah selanjutnya adalah bahwa kita menuliskan fakta itu menjadi konteks latar belakang penelitian dalam paragraf. Kalau kita tadi punya step satu itu wujudnya list gitu ya. Ada fakta positif, fakta negatifnya, kemudian tujuannya atau gap centernya. Kita buat ini menjadi paragraf-paragraf. Minimal akan ada 3 paragraf, yaitu yang menyatakan fakta positif dalam satu paragraf, fakta negatif dalam satu paragraf, dan satu lagi gap sentence-nya atau solusi yang kita berikan. Itu minimal ada 3 paragraf dan, eee, 3 paragraf itu, istilahnya minimal yang bisa kita berikan. Bagaimana Bu kalau itu lebih, saya bicara banyak gitu materinya, bagaimana? Ya diperbolehkan, silahkan gitu ya. Berarti nanti akan lebih luas cakupannya. Nah, makanya sebagai contoh misalnya, ini contoh dari Eee, pendahuluan atau latar belakang dari sebuah karya gitu ya. Ini salah satu contoh, bagian dari, artikelnya yang penulisnya ada Bu Indah, seperti itu. Ini judul artikelnya monitoring status gizi balita secara online. Kalau kita lihat fakta positifnya apa? Gitu ya. Fakta positifnya yaitu, apa, eee, sekarang semua kegiatan itu bisa dimonitoring secara online. Adanya akses gadget yang sangat mudah. Kemudian adanya bagaimana mengukur status gizi balita itu alatnya sudah ada, kuesionernya sudah ada, seperti itu. Tapi belum ada, nah negatifnya apa gitu ya, itu belum di-online-kan. Siapa yang bisa ngakses? Yang bisa ngakses cuma orang-orang tertentu dan harus ada di situ, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia dibuatkan menjadi paragraf-paragraf yang seperti ini. Nah, cuman di sini, kita bisa melihat, oh ternyata gitu ya, eee, tidak harus yang positif dulu. Nah, tapi bisa juga yang negatif. Nah, misalnya di sini menyatakan yang negatif dulu, yang negatif itu seperti apa misalnya, ini ada tingkat kesejahteraan bicara seperti itu, kemudian ada kekurangan gizi, kemudian ada negatif-negatif, kemudian disampaikan tentang positifnya, oh sudah ada kuesionernya, ya. Kemudian, sudah ada pemantauannya, cuman memang itu belum dilakukan secara online semua. Nah, makanya disampaikan pada gap centers-nya ketiga ini, di paragraf ketiga itu bahwa
pemantauan tumbuh kembang balita itu sangat diperlukan dengan apa? Dengan bisa menggunakan tool-nya Z-score gitu ya. Nah, kemudian bisa dibuat secara online agar apa? Agar bisa diakses semua orang, seperti itu. Jadi bagaimana, Bu Enda memang tidak apa ya, mempagukan atau membakukan, bagaimana memparagrafkan. Tapi Bu Enda memberikan kisi-kisi bahwa kalian bisa mengawali, menuliskan latar belakang itu dengan, menentukan konteks dengan melihat faktanya. Jadi ada fakta positif, fakta negatif, kemudian ada, tujuan penelitian yang merupakan solusi dari masalah yang disampaikan dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu seolah-olah kita punya penelitian ini sebenarnya itu karena apa gitu ya. Ya karena ada fakta positif, ada kemudian ada kekurangannya. Kita menyelesaikan kekurangan yang ada tersebut. Itu yang namanya latar belakang. Nah, nanti tugasnya adalah dari, kemarin kalian sudah mencari referensi terkait dengan topik yang kalian punya, berarti minggu ini adalah membuat latar belakang, minimal 3 paragraf. Dicoba, apapun hasilnya tetap harus dicoba. Baik, nanti ketemu lagi dengan Bu Indah, bagaimana kita mau membuat literatur review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.